Halo, kali ini kita mendapatkan trouble ya. Di roda belakang itu bearingnya oblak. Nah, kita bisa lihat oblaknya parah di bagian roda belakang ini. Nah, kita akan melakukan pembongkaran ya. Sebelum kita melakukan pembongkaran, kita lepas dulu knalpotnya ya. Knalpotnya ada 4 mounting ya. Ada yang di sisi cylinder head sama yang ada sisi frame. Nah, kita lepas dulu yang ada di sisi yang punyanya frame ya. Ini ada baut 2 biji dengan ukuran baut ini ada 14 ya, menggunakan soket. Nah, ini agak keras, saya hentak ya. Saya hentak menggunakan tangan. Kita putar-putar sampai benar-benar baut itu terlepas ya. Kita putar terus. Nah, setelah yang bagian atas terlepas, kita melakukan pelepasan baut yang ada di bawah juga. Ini agak keras juga ya, makanya saya hentak juga dan putar-putar juga sampai terlepas. Oke guys, kemudian kita tunggu sampai terlepas. Nah, setelah terlepas seperti ini, kita angkat knalpotnya ya. Kita pisahkan dulu dari motornya, kita taruh di tempat yang aman. Nah, kita taruh di lantai dulu ya, ini agak aman. Kemudian kita bisa melihat di situ ada roda. Kita cek kondisinya. Nah, itu parah banget ya. Udah agak, kalau istilahnya geol ya, ataupun oblak di bagian kerak bearing. Kita lepas dulu mounting rodanya menggunakan kunci soket 24. Nah, kita pisahkan dulu nut sama washernya ya. Kita taruh wadah. Kemudian kita bisa melepas bannya. Kemudian kita bisa melihat ada kampas rem, dan kampas rem ini kita lepas dulu ya. Kampas rem kita lepas dulu. Nah, spring-spring yang ada di situ juga kita lepas dulu ya. Kemudian kita ngecek sapnya di situ, oblak parah ya. Kita bisa lihat tuh oblak parah. Ini kemudian ada di bearingnya ya. Ada di bearingnya. Sebelum kita melakukan pembongkaran, di sini ada cover CVT ya. Cover CVT ini kita bongkar dulu. Ada beberapa baut yang bisa kita lepas ya. Nah, kita melepas menggunakan kunci 8T. Kenapa sih menggunakan kunci 8T? Karena ini lebih mudah ya. Tapi kalau nggak adanya kunci pas atau kunci ring biasa ya nggak apa-apa ya. Kalau bisa ya kunci 8T ya, karena ini memudahkan dalam pekerjaan bagi pemula ya. Kayak saya ini masih pemula. Nah, di sini ada beberapa baut, kendorkan ya semuanya supaya bisa terlepas. Nah, kita setelah terlepas kita bisa melihat di sini ada di sini kita bisa melihat ada kampas ganda. Nah, setelah kita lepas kampas gandanya, kita bisa lihat di situ ada 3 mounting bagian luar dan ada 3 mounting bagian dalam. Nah itu 1, 2, 3 bagian luar. Sebelum melakukan pembongkaran yang di bagian gear ratio, kita drain olinya dulu ya. Kita buang olinya dulu supaya ketika kita melakukan pembongkaran, oli tersebut tidak tercecer ke lantai. Nah, jangan lupa bagian pengisian kita juga lepas agar tidak terjadi kevakuman ketika pembuangan oli ya. Kita lepas dulu. Nah, biar aliran olinya mengucur deras untuk keluar ya. Nah, setelah mungkin olinya habis, kita lepas mountingnya ini menggunakan kunci 10 ya kawan-kawan ya. Kunci 10. Kita lepas dulu bagian sisi luarnya. Nah, pelan-pelan ya, dan perhatikan safety-nya juga ya ketika melakukan pembongkaran ya. Dan perhatikan juga penempatan bautnya agar tidak lupa. Nah, ini bagian dalamnya. Kenapa kampas gandanya dilepas ya, ini agar kita membongkarnya itu lebih enak karena di situ adalah mountingnya. Nah, setelah itu kita ketok-ketok ya bagian cover CVT cover gear ratio-nya ya. Ini pelan-pelan ngetoknya. Kita hentak-hentak pelan-pelan aja. Yang penting ini bisa renggang dan bisa kelepas saja. Takutnya kalau terlalu kencang, ini malah bisa pecah. Nah, kalau pecah
itu kita beli lagi. Nah itu harganya mahal ya, kasihan ya, apalagi kalau punyanya cuma itu aja kayak saya ini. Nah setelah kalau lepas, kita lihat di situ ya, oh ternyata kotor juga, nggak pernah diservis. Nah kita lihat juga bearingnya. Bearingnya itu kelihatan oblak parah ya kawan-kawan ya, itu oblak parah sekali. Nah ini yang bagian sisi cover yang luarnya yang mounting sama roda ya, itu ada sealnya ya. Sealnya kita lepas dahulu. Seal ini tujuannya supaya oli yang ada di gear ratio itu tidak keluar ya, makanya dipasang seal itu. Kita lepas dulu. Dulu di situ. Nah setelah lepas, di situ ada yang namanya bearing juga ya. Bearingnya itu harus dilepas juga ya. Walaupun itu bearingnya agak masih bagus, harapannya itu diganti satu set ya, karena itu satu umuran aja. Itu kalau satunya dilepas itu percuma, karena ntar bakal jadi kerusakan juga. Dan perhatikan itu ada lubang kecil. Nah itu yang di dalam itu tujuannya untuk ketika oli bocor tidak nyebrang ke sap dan membuat slip rim ya. Nah ini trik saya untuk membongkar bearing ya. Kita congkel-congkel menggunakan ujung kunci T ya. Ujung kunci T kita congkel-congkel sampai keluar. Kemudian kita bersihkan sebelum pemasangan. Kita bersihkan dulu area di situ ya. Nah sampai benar-benar bersih kita lakukan pembersihan. Nah sebelum kita memasang bearing, kita kasih pelumas dulu di sisi housing atau dudukannya bearingnya itu ya. Kita kasih pelumas agar pemasangan bearing itu agak enak ya, atau licin ya. Nah setelah kita beri pelumasan itu, kita pasang bearingnya ya, dan harapannya ketok dengan pelan-pelan aja supaya bearingnya tidak lecet ataupun rusak ya. Kita menggunakan palu biasa nggak apa-apa, kita ketok pelan-pelan aja, itu akan masuk juga kok kalau menggunakan hati dan nurani ya. Nah kalau lebih aman ya dikasih lap lah ya, istilahnya kasih lap aja biar supaya bearingnya itu tidak rusak. Pukul pelan-pelan, pokoknya jangan sampai keras-keras lah, itu masuk-masuk aja kok. Takutnya kalau dengan tenaga, apalagi pakai tenaga dalam, bisa hancur itu ya, bisa hancur housingnya. Karena aku yakin tenaga kalian itu lebih kuat ya, makanya saya beritahu dan himbau menggunakan hati nurani ya, pelan-pelan aja. Nah oh iya kawan-kawan, yang sisi housingnya yang luar yang nempel dengan rodanya itu juga dibersihkan ya. Jangan menggunakan air ya harapannya ya, karena kalau air itu bisa menyebabkan korosi ataupun karatan ya pada bearing ya. Kalau nggak ada kontak cleaner ya, harapannya menggunakan bensin nggak apa-apa ya. Tapi kalau menggunakan air itu, waduh, itu bisa merusak komponen ya, apalagi bagian gear-gearnya atau bearingnya itu menjadi, kalau bearing itu menjadi macet ya, karena terindikasi kalau menggunakan air itu bisa jadi karat ya atau korosi ya. Bahaya pokoknya, jangan menggunakan air. Nah kita juga perlu masih juga ya di sisi bearing rasionya itu yang sebelah sisi tengahnya juga ya, kita kasih pelumasan dulu ya. Nah ini yang sisi luarnya ya, pakai sisi luar. Nah itu perhatikan, itu ada lubang ya. Lubang itu ketika terjadi kebocoran pada seal itu tidak langsung nyebrang ke shaft dan masuk ke dalam roda ya, sisi rodanya. Nah itu kalau masuk bahaya, itu bisa slip. Nah ini part numbernya buat bearing rodanya ya. Nah setelah kita pasang bearingnya dan sealnya, kita bisa merakit kembali gear rasionya ya. Nah itu perhatikan baik-baik dan pastikan benar-benar terpasang dengan sempurna ya.
pokoknya ini harus benar-benar duduk ya kawan-kawan ya, pastikan dengan baik. Kemudian setelah ini dipasang dengan sempurna dan benar-benar duduk pada gearnya, kita bisa pasang. Nah di sini saya tidak mengganti gasketnya ya. Kalau kita nggak ada gasket yang baru, kita bisa menggunakan gasket yang lama dan kita lem aja bagian yang pecah yang itu, nggak apa-apa. Saya yakin itu nggak akan terjadi kebocoran, nggak akan terjadi bocoran. Makanya kalau nggak ada gasket yang baru, nggak usah dibersihin ya, pakai gasket yang lama, tapi yang bagian pecah itu ataupun rusak kita gunakan lem aja ya. Nah di sini kita rangkai cover sisi luarnya ya, yang nempel dengan roda ya, pastikan itu terpasang dengan baik. Nah kita sampai benar-benar duduk ya itu ya. Di sini kita juga masang kabel remnya ya, ataupun sling remnya, karena di situ supaya dudukannya pas ya dengan sling remnya ya. Ini agak susah kemarin saya melepasnya karena di situ ada yang karet-karetnya, itu termasuknya agak susah kemarin. Nah setelah itu kita pasang bautnya ya, pasang bautnya jangan lupa. Dan itu ukurannya ada yang berbeda-beda ya, pastikan itu benar-benar terpasang sesuai dengan tempatnya, jangan sampai ketukar-tukar. Nanti kalau ketukar-tukar udah terpasang yang sisi panjang, dipasang yang sisi yang pendek, itu ntar kita bolak-balik ya, lepas pasang. Harapannya kita tahu ya. Setelah kita pasang bautnya pas, kita kencangkan menggunakan kunci T10 ya. Di sini saya tidak menggunakan impact karena saya tidak mempunyai impact dan kunci hanya seadanya saja ya. Kita menggunakan kunci T10 saja. Dan pastikan itu benar-benar terpasang dengan kencang ya. Nah ini kalau dipasangnya agak longgar atau sisi yang satunya ada yang longgar, itu bisa terjadi rembesan oli di sisi gasket-gasketnya itu ya. Pastikan itu benar-benar dikencangkan dengan kencang ya. Nah tadi saya itu melepas bearingnya itu dengan trik saya sendiri ya, karena saya tidak menggunakan tracker, dan karena tidak menggunakan tracker ya, itu kita congkel-congkel menggunakan ujung kunci T10, kita congkel-congkel aja, insya Allah itu terlepas ya. Yang sebelum kita memasang roda ataupun completed, itu pastikan bearingnya itu kita cek ulang benar-benar terpasang dengan baik atau tidak, dan masih oblak atau enggak. Nah ini alhamdulillah terpasang dengan baik. Nah setelah itu kita pasang kampas rem ya, kita pasang kampas rem, kita rangkai ulang. Nah kita masukkan selangnya itu ke dalam selang breather itu istilahnya ya, untuk pernapasan gear itu. Nah kita pasang roda kembali. Nah alhamdulillah ini sudah selesai. Nah kita
Setelah pasang roda selesai, kita completed bagian sisi cover CVT. Nah, setelah kita completed semua, kita bisa lihat alhamdulillah kondisinya sudah normal kembali. Dan sekian, terima kasih.